Selamat pagi saudara terkasih. Marilah kita pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita dalam menghadapi hari-hari kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan jikalau Tuhan memberikan kami kesempatan di pagi hari yang indah ini. Kami ingin belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, jadikan firman-Mu Tuhan menjadi pelita hidup kami, menjadi bekal hidup kami. Dan layaklah kami Tuhan mendengarkan firman, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mampukan kami kiranya Tuhan melakukan itu, sehingga kami menjadi berkat buat semua orang di sekitar kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini adalah kami ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-29. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, nats ini adalah kelanjutan dari pasal 6 ayat 1 sampai 15, yaitu ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat memberikan makan 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan. Bahkan melalui 5 roti dan 2 ikan itu semua dapat makan 5.000, bahkan sisa 12 bakul atau 12 keranjang. Habis itu ketika Tuhan Yesus telah melakukan itu, Tuhan Yesus menyeberang, pergi dari sana, beranjak ke seberang laut. Maka orang-orang itu mencari Tuhan Yesus dan mereka juga ikut menyeberang. Ketika mereka melihat Yesus di sana, mereka bertanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Maka Tuhan Yesus tahu mengapa orang banyak itu mencari Dia. Orang banyak mencari Tuhan Yesus bukan karena melihat tanda-tanda, karena mereka itu telah kenyang makan roti. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-26. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Maka Tuhan Yesus mengingatkan mereka, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Pekerjaan apa yang harus kamu lakukan? Maka dijawab Yesus dalam pasal yang ke-29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutusnya. Seringkali saudara-saudara yang terkasih, kita mencari Tuhan pada saat kita membutuhkan kebutuhan jasmani saja, atau kebutuhan atau keperluan daging saja. Kehidupan di dunia ini yang kita cari. Maka kita hanya mencari Tuhan ketika kita mencari atau mau memperoleh berkat-Nya. Kita tidak memikirkan adalah hari yang akan datang, kehidupan kekal. Maka yang kita cari sebenarnya adalah roti hidup, bukan hanya kehidupan di dunia ini. Percaya itu adalah pekerjaan yang dikehendaki Tuhan Yesus. Tapi percaya bukan sekedar pengakuan dari mulut saja, tetapi tindakan kita, tindakan iman yang aktif, tindakan apa yang harus kita lakukan. Ketika kita telah mengaku percaya dengan mulut kita, percaya kepada Tuhan, maka kita harus melakukan tindakan-tindakan rohani. Kita harus aplikasikan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebatang pohon dikenal dari buahnya. Kita sebagai orang percaya harusnya dikenal melalui buah-buah roh kita, buah-buah dari iman kita. Sebagaimana Galatia 5 ayat 22 dikatakan buah-buah roh itu adalah damai, kasih, damai sejahtera, kesabaran, dan lain-lain. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hidup kita ini bisa berdampak, bermanfaat kepada orang lain. Percaya berarti menerima Yesus sebagai juru selamat dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Kita harus mengakui bahwa keselamatan itu bukan usaha kita, tetapi itu karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus.
Percaya adalah dasar dari segala ketaatan dan pelayanan. Percaya tidak hanya sekedar percaya, tapi kita berusaha hidup seturut dengan kemauan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada suatu kisah Bapak Ibu Saudara terkasih, seorang pemuda yang selama ini sibuk dengan kehidupan duniawi, dia sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia lupa dia akan kehidupan rohani dia lupa akan kehidupan yang kekal. Pada suatu ketika dia sakit, maka dia mencari dokter. Banyak saran orang mana dokter yang baik, maka dia mendapat rekomendasi seorang dokter. Maka dia percaya dan pergi ke dokter itu. Kemudian dia konsultasi. Ketika dia diagnosis dia mengalami suatu penyakit, maka dokter itu memberikan banyak anjuran dan saran-saran agar dia tetap istirahat, agar dia menjaga kesehatannya, pola makannya dijaga, pantangannya dijaga, dan tentu dia disaranin untuk istirahat yang cukup. Kemudian si dokter tersebut meresepkan obat kepada pemuda tadi. Tapi sekembalinya pemuda ke rumah, dia kembali ke aktivitasnya, dia kembali kepada pekerjaannya karena dia sibuk dengan aktivitas sehari-hari dalam pekerjaannya. Sehingga dia lupa akan anjuran dokter. Dia untuk memakan obat yang diresepkan dokter, dia lupa. Sehingga penyakitnya makin menjadi-jadi. Demikian juga kita, saudaraku yang terkasih. Terkadang kita hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah melakukan apa yang telah Tuhan anjurkan, apa yang telah Tuhan suruh kepada kita sebagai murid-murid Tuhan. Tindakan-tindakan kita, perintah-perintah, apa yang menjadi larangan tidak pernah kita indahkan. Kita sibuk mencari berkat, kita sibuk mencari kehidupan duniawi. Kita datang kepada Yesus ketika kita dalam kesulitan. Kita datang kepada Yesus ketika kita mencari berkat saja. Tetapi kita lupa akan kehidupan yang kekal, yaitu roti hidup, yaitu Tuhan itu sendiri. Percaya adalah dasar dari segala ketaatan dalam pelayanan. Karena keselamatan itu bukan usaha manusia, melainkan anugerah yang diterima oleh manusia melalui iman. Iman kepada Kristus menghubungkan manusia kembali kepada Allah dan membuka jalan kepada kehidupan yang kekal. Saudaraku yang terkasih, jangan terjebak dalam kesibukan pelayanan, kesibukan akan duniawi ini, rutinitas kita sehari-hari, bahkan rutinitas keagamaan tanpa dasar iman yang sejati kepada Kristus Yesus, Sang Juru Selamat. Mari kita kembali periksa kehidupan kita. Apakah kita ini sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Apakah kita ini hanya mencari berkat saja kepada Yesus? Hanya mencari mujizatnya? Percaya kepada Yesus bukan sekedar percaya, tetapi kita berusaha untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Nya. Jadi kalau percaya kepada Kristus sebagai fondasi hidup kita, fondasi pelayanan kita, fondasi pengharapan kita. Demikian firman Tuhan menjadi renungan kita, menjadi modal kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sapaan-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk setia kepadamu melalui tindakan-tindakan kami, perbuatan kami Tuhan. Percaya Tuhan tidak hanya sekedar dalam mulut kami, tapi ajar kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, dan bantu kami untuk melakukan semua perintah-perintah-Mu. Sehingga hidup kami Tuhan seturut dengan perintah Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan hidup yang berdampak dan bermanfaat buat sesama kami. Seringkali kami Tuhan menyakiti Engkau, menyakiti sesama kami, mengecewakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkanlah kami di hadapan-Mu. Berkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus, sucikan hati pikiran kami. Amin. Saudara yang terkasih, kami dari Panghalado HKB Pangkal Pinang mengucapkan selamat ulang tahun buat seluruh jemaat. Semoga panjang umur, sehat selalu, semua asa harapan semoga tercapai. Untuk saudara-saudara yang memperingati hari pernikahan, semoga Tuhan Yesus selalu melindungi, membimbing, dan selalu menjaga keharmonisan rumah tangga langgeng sampai ajal menjemput. Tuhan Yesus memberkati. Mari dukung selalu pelayanan HKBP Pangkal Pinang. Terima kasih. Shalom.